Ya, Fanny juga di ban nih, udah pasti buat King Kong ya. Karena King Kong juga bisa dibilang lagi reunian nih sama Innocent nantinya. Karena kebetulan mereka kan sama-sama jungler dan gold laner hashtag 8 waktu itu. Oh iya. Betul, di TNC. Tapi sekarang Chuzin masih ya belum terlepas dari list banning dan pilihan terakhir band belum masuk ke Arapik. Dengan kayak gini mendingan band ke arah dari Hilda juga gak sih? Karena ngelihat dari first pick yang sekarang emang cenderung juga ke arah XP ataupun roamer, kayak kita udah ngeliat untuk meta sekarang tuh bener-bener sentral di arah mereka gak sih, Prof? XP dan roamer itu XP gitu. roamer Iya ya, kan Hilda kan? Ya Hildanya tetap aja sih. Dan semua pertanyaannya, ini SRG mau lepasin Eve-nya gak nih? Atau jangan-jangan mereka udah ada asumsi gitu loh, kalau misalkan Eve-nya dilepas, minimal FNOP bakal ngamanin Chow dulu. Jadi Eve-nya bisa diambil buat Stormy. Banyak ya opsinya, tapi kalau Shevin, first pick yang kayak bakal worth it buat Fnatic on Philippines. Kalau lihat dari M6 overall ya Bruno ya, tapi Bruno. masalahnya ini kan tim yang benar-benar elite world class gitu ya. Jadi mungkin mereka bakal mikir lebih ke gimana caranya nge-enable Brunonya daripada nge-pick Brunonya dulu gitu loh. Ya karena kalau dipikir-pikir Fnatic Connect Philippines pernah bawain Layla loh di depan Bruno. Dan kayak nggak ada masalah di situ. Kalau kata Chevin, it's not a big deal. It's not a big deal. Iya kan? Coba Shevin dong yang ngomong. It's not a big deal. Wih. Beda. Ada aura risk deh gitu. Parah. Udah emang legenda Inggris aja udah. Tapi aduh, balik lagi untuk first picknya Fnatic Connect berarti banyak banget ya pilihan untuk first picknya Hiv Cho. Itu juga masih open banget. Even dengan highlights yang udah hilang, seenggaknya berarti udah nggak terlalu banyak yang bisa nabrak ke depan ya. Even kalaupun ada, Gatot Kaca nggak sih tertinggal sisanya. Tapi itu pun juga dengan win rate yang nggak terlalu bagus gitu loh. Nah itu masalahnya ya, kayak Gatot Kaca hit or miss juga kan. Mostly sebagai explainer sih mungkin kalau Gatot Kaca. Tapi menurutku Chow kayaknya bakal jadi pilihan yang bagus buat Fnatic Connect Philippines. Tapi mereka masih mau Suyo dibandingkan dengan Chow. Wow. Chow Yiv gimana kalau Chow Yiv? Sarji kuat banget loh. Ngepoknya awalnya itu kenceng banget berarti ya. Iya. Tinggal nyari jungle-nya aja pengen kayak gimana. Karena menurutku untuk jungle yang enak ya untuk sekarang di early-nya, tapi udah gak apa ya, masih kepake. Terbatas. Tapi lumayan terbatas. Nolan gak sih? Nolan juga udah mulai terlupakan sih. Iya kan? juga ya, dari tadi kita gak ada ngomongin Nolan sama sekali ya. Ya, mungkin gara-gara range-nya lebih tinggi dari marksman-nya dan juga kalau misalnya Joy ada itu Nolan itu susah kan? Wait. Bukan Luoyi. Eve ya. Oke, seperti kita tahu juga bahwa Stormy dan juga tentunya ada Super Friends di sana. Keduanya adalah pemain Luoyi. Jadi kayaknya mereka nggak mau membiarkan nantinya Luoyi ini diamankan oleh Super Friends, sehingga Yivka mungkin yang akan dipertimbangkan di sini. Atau Valentina diadu mungkin diversion, di-copy dengan AMU, diversion juga. Dia sama-sama punya teleportation. Valentina ya, berarti ngambilnya ke arah utility banget ya. Karena emang damage sudah gede sih dari segi jungle. Early-nya udah gede untuk dari teman-teman Fnatic. Cuman pertanyaannya adalah, ini SRG trio mid lane mereka kayaknya udah bakalan ke arah yang fatal sih damage dari early-nya. Karena emang kita tahu lah untuk Chloe, apalagi kalau misalkan pakai Warcry ya. Wah, itu early damage-nya nggak ada yang bisa nampung, bro. Bruno Valen kan mungkin. Atau jangan-jangan membiarkan nanti Super Friends akan mengamankan hero-nya di bawah, sehingga Khalid ini dia Chow Khalid, dua hero yang sempat aku mention tadi. Dua-duanya pasti bakal ada di tempat yang berbeda, karena kalau di satu tempat itu bakal jadi draft yang early-nya potensial banget untuk bisa memenangkan minimal 5.000 gold lah. Chow Khalid bisa tabrak terus ya untuk Khalidnya juga. Dan pilihan terakhir nih untuk SRG sebelum masuk ke dalam banning lagi, prioritas kira jungler kah? Bisa dipegang ntar gak sih Prof kayaknya? Ya jungle nanti kalau untuk sih. jungle, kalau misalkan menurutku sih ke gold lane dulu gak sih nih? Granger gitu. Sebelum di ban. Ya Granger mungkin atau Beatrix kayaknya. Sih aku feelingku. Tapi jungle tuh opsinya apa aja ya di sini? Soalnya Khalid itu kan early pressure-nya gede banget. Dan mereka juga butuh dive yang bagus untuk Bruno juga. Kayaknya bakal ke jungle dulu deh. Gold lane dulu gitu. Oke, cukup menarik ya, dia ambil Moskov ya untuk late game ya. Apakah nantinya bakal bermain ke Julian berarti untuk SRG? Tapi ini berarti bakal weak lane banget Karena gak sih? dia poke damage kan. Biasanya gini loh, kalau draft yang ngebawain poke damage, biasanya dia tuh akan berfokus kepada gold lanernya yang bakal nge-carry late game. Moskov ini carry late game banget. Sementara untuk FNOP, mereka kayaknya bakal lebih berkutat dengan hero-hero engage. Jadi mereka yang bakal buka teamfight duluan. Tapi ngeliat dengan Moskov ini kayak jadi weak lane gak sih Prof? Untuk di awal-awalnya. Pasti sih. Range-nya udah kalah. Ya, ditambah bonyok-bonyok gitu. Pasif juga udah menggila dari Bruno-nya. Jadi ya bisa dibilang ini bakalan cukup laning yang cukup ditinggalkan lah oleh teman-teman dari SRG untuk ini buat Moskov sih pinter-pinteran aja ya mainin Spear of Misery ya. Ya. Karena biasanya kalau udah bawa Moskov berarti cara menang laningnya ya ngedorong musuh kalian di laning biar nggak dapat gerobak. Dan ini juga bisa dibilang comforting juga untuk Innocent. Kita bisa lihat terakhir kali dia main Moskov di ya. Swiss Stage itu game changer play banget ya.
bisa dibilang dia single handedly bawa SRG ke knockout stage. Iya, Satu iya. lawan Wait. Enggak. Kenapa? Khusus di play itu Kenapa doang. nih? Kenapa Iya. nih? Kenapa nih? Kenapa nih? Enggak overall ya, enggak Kenapa overall. Enggak, aku fine, aku nggak masalah sama Innocent yang membawa mungkin bisa dibilang Moskovnya yang membawa ke knockout stage. Iya. Tapi kalau aku merasa kayak karpetnya itu ada CFU-nya gitu loh. Kayak yang ngegelar karpetnya itu menuju ke knockout adalah CFU-nya sendiri dengan mistake mereka sendiri. Ya, Itu fair. Mereka yang menggulung. Mereka Enggak, mereka ngelar karpet. Ngelar karpet. Yang mendelivernya Innocent. Iya. Aku kira gitu jalannya loh. CFU dia gulung sendiri Enggak gitu. dong. Capek dong kalau begitu. makanya Iya. sampai 2 kali tuh. Dan sebenarnya ditutup ya bersama kali ini ada Gatot Kaca. Ya combo Gatot dan Khalid ya tetap masih menakutkan harusnya emang kalau nggak ada Purify. Kayaknya ini emang bandnya untuk enable Innocent ya. Soalnya Gatot pun juga susah untuk bisa dilawan ketika pakai Baru Moscow. buat kita bahas tuh tadi. Ya Nolan. Dia ngerepotin sih soalnya kalau misalkan udah dapetin early pressure-nya. Apalagi buat farming speed. Nolan juga kuat banget. Fracture-nya sempat di buff ya. Ada 0,5 detik efek slow. Dan kalau misalkan ini menurutku jangan terlalu buru-buru untuk ambil hero-nya Sekais. Mungkin bisa hero badan lagi sih buat Cram. Hero screen out. Atau jangan-jangan membiarkan nanti glue di last pick Iya, karena emang biar kebetulan ada opsi. belum ada mid laner-nya juga. Tapi even kalaupun emang pengen taruh di arah belakang ya untuk jungle powernya, Hayabusa nggak sih ini yang bisa ngeris ke belakang? Busa bisa. Terlalu riskan untuk Louis sama Moskovnya enggak sih? Ya. Iya emang sih, cuman kalau ditanya untuk yang bisa ngeris ke belakang siapa lagi selain dia? Ada Link, cuman dengan posisi seperti ini Wow. bakalan sulit nggak sih? Mereka mau team fight. Fight besar ya. Dibandingkan dengan Glue ya, mereka memilih Terisla sebagai EXP laner karena seperti kita tahu ya, kan sebelumnya damage reduction dari Terisla itu 30%. Nah, sekarang Tapi sekarang kan. 35% scaling. Jadi butuh level 15 biar nanti tuh ngerasain buff dari Terisla dengan damage reductionnya. Ya, untuk di early sih emang lebih tipis ya. Makanya alternatifnya ke Khalid dulu kan. Ke EXP lah pokoknya. Iya, Udah pasti. dipindahin ke Quicksand Guard-nya gitu. Cuman 2 pick terakhir berarti dari teman-teman Fnatic Onyx, mid laner mereka masih belum kelihatan untuk sekarang. Dan aku ngeliat untuk mid laner sekarang berarti dari Fnatic Onyx, Cecil udah di-ban ya. Ya Cecil di ban sih. Kalau mau mungkin Valentina Bovius di sini. Kalau Nerin sekali Flicker. Lolita boleh sih. Pasha. Riskan tapi emang bagus untuk misal Yes, ya. benar-benar untuk menyentuh ke Moskovnya ya. Aduh. Dan ini juga kayak ngedina hero-hero fighter depan gitu loh. Kayak misalkan let's say nanti akan ada export atau sejenisnya, bakal repot kalau misalkan mau lawan Farsha. Harus hero yang bisa dive in juga nih. Iya, maksain assassin jadinya kan. Hayabusa tapi resikonya tinggi banget bahkan. Apa? Luoinya nggak bakal bisa ngedamage dengan bebas. Selain Link sama Hayabusa berarti apa lagi? Assassin ya. Julian aku tetap Julian. Julian sama Cho oke sih untuk trio early damage-nya. Ya Julian aja buat early poke damage yang lebih kuat. Oke. Walaupun lagi nggak meta ya Julian ya. Tapi udah jadi salah satu pasangan lah kalau The Cho biasanya tuh. Iya. Atau jangan-jangan Roger nih. Hero kemenangannya si SRG waktu di MSC. Karena tadi udah muncul Rogernya juga di jungle. Ini ada beberapa catch yang bagus dari editnya. Nah, Julian ada lagi. Julian. Oke. Lengkap sudah berarti kali ini untuk secara drafting. Kita bakal langsung lihat berarti di game yang pertama antara Fnatic Onyx Philippines versus SRG. Apakah Golden Road akan ditekan? Jadi langsung aja Gio Joshua dan juga Lim Kochel. Terima kasih banyak untuk para panelis kita yang sudah membahas secara detail ya Lim ya. Yap. Sampai ke arah draft pick. Dan ini udah waktunya kita untuk mengantarkan teman-teman semua untuk melihat di match kedua kita pada hari ini. Masih bersama Lim Kocho. Dan juga Gio Joshua. Wah, ini berarti perjalanan Golden Road dari Golden Road. SRG ya. Tapi sandungan pertamanya berat juga ya. Lumayan. Langsung raksasa dari Filipina. Untuk Fnatic Onyx Philippines juga yang akan berhadapan dengan SRG masih dengan format best of 3 series kawan-kawan. Jadi buat teman-teman kalian yang mungkin yang belum datang, langsung kasih tahu dulu kita bakal nonton bareng nih di M6 babak knockout. Betul sekali, dan kita akan melihat bagaimana perjuangan dari kedua tim Battle of Champion di knockout stage kita di hari yang pertama. Land of Down kita datang. Banyak yang bilang performa dari SRG ini lagi goyang banget yuk. Iya. Bahkan dibilang goyang ini lumayan kuat. Apalagi kemarin dia juga lolos sampai di pool 2 sama dulu untuk Swiss stage-nya. Jadi bukan terbilang slot yang mudah untuk SRG sendiri. Sementara untuk Fnatic Onyx, ya jelas lah ya untuk Fnatic Onyx. Dia bisa dibilang ini cukup mulus perjalanan mereka di babak Swiss stage. Tapi iya mungkin bisa dibilang kelebihannya dari SRG juga, mereka dengan lebih banyak bermain, mereka lebih panas mungkin. Karena sampai di akhir kemarin sebenarnya masih banyak banget yang harus dibenahi dari mereka.
Tapi berita bagusnya adalah mereka ini teriak-teriak waktu best of 1. Ketika udah masuk best of 3, kayak mereka tuh marah. Mereka tuh kesel banget kayaknya, makanya langsung ngasih kondisi yang cukup lumayan prima ketika udah masuk ke arah Swiss round. Dan ya kita lihat dari emblemnya, Lim. Edit Warcry. Wah, gue pertama kali ngeliat Veldora nih dan top lane Kram. Buset deh, Kram terkena impact yang cukup besar dari tangan King Kong dan juga Kirk itu. Membuat dari Kram hampir bisa ditumbangkan. Rotasi yang lumayan cepat ya. Mau ke arah XP lane ya. Apalagi sebelum turtle muncul, harapannya memang bikin XP-nya nggak 4 sih. Tapi kalau misalkan memang nggak dapat juga ya it's okay. Dia tetap kasih pressure. Jangan salah Julian. Untuk powernya di level 3 kita tahu udah ada 3 skill yang bisa di-unlock juga. Jadi bakal punya damage yang lumayan eksplosif lah untuk turtle yang pertama. Tapi kalau ngadu retribution gue tetap masih pegang Suyo sih. Iya sih, walaupun udah kena nerf juga ya dari segi damage ke arah non-hero. Soul Tapi- Saver ada maksimalnya. Tapi ya kalau misalnya kombinasi Yams dan juga Sekisi jalan, ini bakal bahaya tersendiri nih untuk King Kong kalau misalnya mau adu di arah turtle. Makanya pressure udah mulai menuju ke arah Yams. Dan Yamsnya dipaksa untuk sedikit mundur. Wah, dipaksa Innocence. Buset, ini dia nih. Battle of Gold Laner membuat dari Innocent yang masih stuck di level 3. Membuat dia akhirnya memilih untuk mundur begitu saja. Tapi pertikaian yang terjadi di arah Turtle membuat dari Brusco kali ini Vexengar ke arah depan. Bahkan sekarang lihat bagaimana sosok dari Brusco-nya langsung bisa ditumbangkan di tangan Kram. Dan King Kong yang berhasil mendapatkan ke arah Turtle sebagai kompensasi. Oke, first blood ditukar dengan Turtle. Sebenarnya bisa dibilang oke-oke aja untuk Fnatic Onyx. Karena mereka juga masih invade sekarang bang. Wih, King Kong. Buset kejauhan, tapi Sekis dalam masalah yang cukup besar. Ada Yams coba untuk hadir, belum level 4, belum ada 2 Dragon, Oh tapi my God. Stormy di arah tengah. Berhasil dihilangkan di tangan Super Prince dan bahkan sekarang Orange Buff berhasil diakuisisi. Wow, ini dia gerakan yang nggak pernah berhenti dari Fnatic Onyx Philippines. Brusco yang tumbang dengan memancing banyaknya tadi spell, banyaknya skill juga. Membuat ya akhirnya Sekasi udah nggak bisa diapa-apain lagi. Dia coba untuk nge-defense di orange buff-nya aja, mereka kalah jumlah. Dan mungkin dampak dari Edit Warcry juga nih, yang bikin semuanya bakal bonyok. Primal Wrath itu bakal menjadi satu turning back point yang sangat-sangat mengerikan. Sarji, mereka butuh banget opening sekarang. Manfaatin diversion mungkin. Karena gold lane banyak banget opsinya. Ya, apalagi udah punya damage dari Sekis di awal-awal kan. Ini sebenarnya bisa jadi kombinasi yang bagus nih untuk teman-teman dari SRG. Cuman sejauh ini, ya walaupun Kelra udah ke-trigger dari segi Purify, tapi ternyata SRG masih belum mau coba untuk ngarahin ke arah gold lane, Lim. Malah jadi agak sedikit rugi gak sih mereka? Iya, mereka bawa pasif, bawa sama-sama farming aja dari goldnya. Tapi ya itu gue bilang kayak dari beberapa tim yang rotasi ke gold lane, salah satunya adalah Fnatic Onyx. Itu lumayan sering juga. Coba bayangkan gerakan dari Chow-nya Yums, yang dimana kita tahu Chow itu sangat-sangat destruktif di awal. Dia punya damage, dia punya mobilitas, dia punya badan. Ini nggak bisa aktif ya karena apa? Karena Brusco yang selalu nge-screening kemanapun Yums pergi. Iya loh. Bisa dibilang mobilitas sama-sama cepat ya. Kalau Brusco dari tadi screening, ini membuat dari Yums akhirnya nggak bisa berkutik. Bahkan ya akhirnya ada space untuk Sekis dulu sih yang diberikan. Mau farming dulu. Bahkan Stormy dari tadi kemanapun sosok Sekis pergi, ada selalu Stormy di belakangnya. Dia bisa untuk standby. Flicker digunakan untuk mundur di tangan Super Freeze, tapi Fedor Ice Strike memberikan satu jaminan damage kepada teman-teman dari Fnatic Onyx PH. Yang membuat dari Yums akhirnya lumayan tergerus SP-nya. Brusco pun juga demikian. Tapi Kram dia nggak mau buka penalty zone-nya tadi. Mungkin ya nggak mau nge-bait flicker doang, tapi team fight. Yes, bersama dengan penalti zone yang dibuka, Brusco dalam masalah. Brusco-nya hilang, King Kong diusir mundur, tapi ada pertukaran, tapi Stormy lihat dia mulai terekspos. Sekis yang benar-benar gak bisa berkutik kemanapun juga. Dengan ada cacar membuat dari Stormy menjadi korban dan Turtle akan dimiliki oleh King Kong. Terlalu memaksa nampaknya. Asarji harus menerima lagi misplay yang mereka lakukan. Ini menjadi keuntungan pasti untuk Fnatic Onyx Philippines. 2000 gold. Mereka dengan Bruno-nya juga yang dimana kalau kita match up Bruno versus Moskov, Bruno akan bisa untuk online lebih cepat. Yums dalam masalah yang cukup besar. Dengan impact-nya cukup besar, bahkan dari Fedor Ice Strike tadi. Tapi ya akhirnya Yums masih bisa mundur juga dengan ada Sunpo. Wah, ini cukup bahaya loh. Perbedaan level dari Sekis dan juga King Kong ini udah mulai terasa. Apalagi ya kita tahu Julian sendiri base-nya kan fighter. Fighter magic. Harusnya di awal bisa lebih galak. Tapi ini benar-benar sulit untuk para buff yang di-invade. Dan ini dia yang dibutuhkan oleh mereka. Opening dari diversion. Ya, oke. Tapi ternyata dari sosok Kirk sendiri ini ya peka ya. Peka. Dia tahu, oke, kayaknya kosong nih map.
saya mundur saja. Dan akhirnya muncul sosok dari Innocent tadi untuk clear di area top lane-nya, mulai ada perpindahan posisi. Tapi kalau dilihat-lihat belum ada gebrakan yang terlalu signifikan dari SRG. Karena mereka lagi posisi di undergold kan. Kalau dipaksa diversion, takutnya malah jadi kerugian. Tapi menurut gue ya, kalau misalkan ngomongin Moskov, selama Moskov masih bisa farming, space yang dikasih oke sih. Kayak mereka main 4-1 gitu, Moskovnya dibiarkan sendiri. Mereka 4 coba untuk ganking. Kayaknya kalau misalkan gak ganking, backstep pun oke. Level 11 dari King Kong. Buset, cepet banget dari segi farmingnya, di retri cramnya. Buat dari King Kong akhirnya memiliki damage yang cukup optimal, tapi langsung disambut dengan adanya Way of Dragon. Dan akhirnya King Kong langsung bisa di take down di tangan anak-anak Selangor Red Giants. Tapi Feather Ice Strike membuat dari Yams akhirnya menjadi tumbal dari pertempuran tersebut. Ada satu Primer Watt dengan ada satu Resistance from dari Brusco mengejar ke arah Sekis. Penalty zone dapat ke arah 2 player sekaligus, bersama dengan ada satu serangan bertubi-tubi yang hadir dari Innocent yang coba untuk bisa memberikan damage tambah. Tapi Super Prince yang terexpose langsung bisa menjadi pertukaran kembali bagi SRG. Akhirnya momentum tercipta. SRG menggunakan Yams tadi dari flickernya. King Kong yang pertama tumbang dan disusul tadi teamfight yang dipaksakan, tapi Turtle langsung di setup. Yap, tapi Kera free hit di arah depan, memberikan satu tekanan kepada Kram itu sendiri. Ya, dengan Way of Dragon masih ada Purify untuk membalut tubuh dari sosok Kera. Bahkan dari Kramnya kesulitan untuk bisa bertahan, tapi di arah belakang Stormy Diversion. Keranya lenyap, Keranya selamat, tapi Kiko membalaskan dengan triple kill-nya menuju ke arah Maniac, mencoba untuk mengejar ke arah Innocent dengan Resistance Storm-nya Brusco. Feather Ice Strike, Innocent menjadi korban keempat. 4 yang harus hilang dibayarkan The Plus Turtle. Keunggulan berganda lagi-lagi. Fnatic Onyx Philippines memimpin 4.000 gold. Bukan angka yang kecil karena masuk di under menit 8. Sebentar lagi masuk di menit ke-8 dan perbedaan level akan semakin terlihat. Level 12 untuk King Kong, sementara dari Sekis baru level 9. Ini perbedaan yang lumayan dahsyat, apalagi ya kita tahu kan adu retribution sama Suyo aja udah susah. Ditambah sekarang levelnya beda sampai 3 level. Ini bakal kayak lupakanlah objektif netral sih untuk sementara. Mereka harus cari space, lagi-lagi Trinity yang belum jadi juga untuk Moskov. Mereka masih butuh waktu. Mereka harus ngebeli nih waktu untuk Moskovnya. Dan kalau ngomongin defensif lumayan oke sih. Mereka punya Terisla di depan untuk balikin keadaan dengan War X pastinya. Oh pantas gak terlalu keras, karena Terisnya nggak langsung fokus ke arah defense. Dia ada War X juga dan hanya pecahan-pecahan item aja. Iya, baru ada Selected dan juga Silence Rope aja, tapi Conceal Yams bisa aja untuk dimakan Spear of Destruction, tapi Innocent dalam kondisi yang terjepit membuat dari Feather Ice Strike akhirnya melancarkan serangan bertubi-tubi ke dalam tubuh sang gold laner dari SRG. Buat akhirnya tidak terelakkan lagi dari segi team fight, memukul mundur Sekisnya. Bahkan sekarang Purple Blast yang coba untuk diinitiate oleh Fnatic Onyx PH. Kembali diambil, memantapkan level 14 dari King Kong. Ya bikin dari Sekis ini ketinggalan banget sampai 4 level. Cukup besar ketinggalan levelnya ya. Archshatter mulai dibuka. Jadi kali ini akan menjaga teritori dan Kram. Penalty zone connect ke arah Kera. Tapi Kera gak bisa berkutik terlalu lama. Even ada Feather Ice Strike, tapi ternyata tetap tidak bisa untuk menolong. Nice backstep tadi. Stormy loh, berani banget dia. Sendirian langsung nge-backstep ke bagian belakang karena depannya juga langsung di-open oleh Kram tadi. Tapi seenggaknya ada sedikit cahaya nih yang terbuka juga untuk Selangor Red Giant. Mereka bisa untuk pegang sedikit visionnya di bagian depan. Netral objektif yang mungkin bisa untuk dikontes nantinya. Adu retri memang susah. Seenggaknya mereka bisa cari orang. Jangan lupa King Kong ini salah satu target dari Web Dragon. Oke, ada flicker untuk menghindari dari Jet Kundo ataupun dari The Way of Dragon, karena udah bisa dikombo dengan siapapun. Dari Innocent juga kemarin sebelumnya itu benar-benar kayak menjadi ujung tombak SRG dan kadang nggak sesuai ekspektasi. Ya. Cuman sekarang udah oke sih harusnya ya. Dia bisa jaga posisi. Dan kita kan lihat team fight dari Lord Dance-nya mungkin akan ditarik ulur dulu. Brusco Mulai menggila dari Brusco-nya. Resistance mulai dibuka dan Stormy berhasil mencuri Lord tersebut, tapi Brusco dalam ancaman. Sekis menjadi tumbal dan Brusco menjadi pertukaran, tapi Kram menyusul kepergian dari Sekis. Membuat dari Fnatic Onyx yang kali ini mulai mendominasi kembali, mengejar ke arah Stormy. Selesai sudah Stormy-nya, 3 player ditukar dengan 1 Lord. Tentu bukan harapan yang indah bagi SRG. Tadi Lordnya bakal langsung dipukul, langsung dipotong mungkin. Jadi Lord giveaway juga. Selangor Red Giant dia melakukan sesuatu yang sebenarnya gamblingnya itu terlalu kecil untuk mereka. Tapi ya nafas mereka akan lebih panjang lagi. Karena nggak ada Lord kan untuk teman-teman Fnatic Onyx.
temponya akan kembali turun. Setidaknya ini adalah waktu yang dibeli untuk Innocence. Ngomongin soal Innocence, defense mekanismenya juga bakal kuat. Kondisinya mungkin bisa dibilang seharusnya adalah Selangor Red Giant nih yang lagi defense sekarang. Tapi karena mereka berhasil untuk gambling tadi untuk dapetin Lordnya, mereka sekarang bisa untuk dapetin gold tambahan. Sementara dari item mulai mengejar nih dari Innocence, bakal dia lebih unggul dari Keldra. Mungkin kalau ngomongin soal Fnatic Onyx memang short farmingnya tuh bakal terbagi dua sih. Rata-rata bakal King Kong duluan yang utama, Keldra yang kedua. Tapi ya nggak sekali juga sih memang ngeliat Keldra yang menjadi ujung tombaknya, tergantung dengan situasi dan kondisi. Hancur lagi auto turret di bagian atas. Ini nge-boosting lagi loh gold dari Selangor Red Giant. Ya, teganya mulai ada sedikit tabungan yang terbuka ya. Tapi rumput tengah memang sebagai tempat bermainnya bagi Fnatic Onyx PS dari pergelaran M6 dari dulu di sekarang. Dan bagaimana Yams ada flicker, tapi dengan penalti zone dari Kram. Ada satu teritori dengan ada Venom Ice Strike yang dibuka. Target operasi karena Kram yang akhirnya menghilang. Ditukarkankah? Ternyata gak bisa karena Selangor Red Giants. Mereka benar-benar kehilangan sosok frontlanernya. Yes, harus kembali reset. Hilangnya Kram ini harus benar-benar berfungsi. Paling nggak untuk mereka ngebuka vision aja. Di zona mereka sendiri nggak usah jauh-jauh. Biar nggak ada lagi backstep nanti. Gunakan diversion mungkin untuk ngambil lane jauhnya nanti. Bisa jadi opsi juga. Let's say 4-1. 4-nya ngambil lane jauh gitu kan. Satunya nge-scouting tipis-tipis jauh aja. Tapi lihat Yams. Waduh, Yams mencoba untuk buka rumput, tapi ada berlima teman-teman Fnatic Onyx PS yang sudah berkumpul, hampir membuat dirinya tumbang. Tapi dengan ada Jet Kundo dan juga dengan ada Sunpo, dia masih bisa untuk menyelamatkan diri. Untung nggak kena stun tadi. Kalau seandainya kena edit di awal, kena onward misalkan, mungkin ada kasus yang berbeda lagi tadi dari sosok Yams. Ya seenggaknya dia selamat pun buang flicker lah. Kemungkinan besarnya Divine Glaive, Stormy. Nah ini damage dari Stormy juga udah perlu dipikirkan lagi nih. Apalagi kalau ngomongin team fight jangka panjang ya. Di medan yang sempurna untuk Loi, Duality. Ini bakal jadi damage dealer magical yang lebih kuat bahkan daripada Sekis loh. Iya. Dan Sekis karena udah fall off dari awal soalnya waduh. Archeter, Yams masih terbalut dari Athena Shield-nya juga yang menyala. Iya. Wah. Concentrate energi. Dan kunci mereka langsung sweeping daerah Lord, dibuka semua. Iya, langsung menuju ke arah objektif yang mereka inginkan. Yang tadi mereka hampir dapatkan tapi tercuri tangan SRG. Kram selalu akan menjadi garda terdepan, tapi damage dari Keldra udah sakit banget kan dalam tubuh Yams. Sekarang Spear of Destruction mulai hadir, mencoba untuk mengejar ke arah Brusco. Regis Sesrom dibuka. Innocent kali ini menjadi masalah, tapi Sekis berhasil mendapatkan Lordnya, walaupun damage dari Keldra kali ini gak bisa dibendung oleh siapapun. Iya. Mereka lagi-lagi melakukan pertukaran. Lord ditukar dengan orang, bahkan Yums terjebak flicker. Mau gak mau harus digunakan. Masih ada flicker yang membalut tubuhnya untuk bisa mundur, tapi malah tekanan bertubi-tubi hadir bagi SRG. Walaupun Lord sudah mulai berjalan di arah bottom lane, Gak bisa sih. kayaknya iya Fnatic Onyx harus mundur, harus coba lagi untuk ke defense. Dan ini saatnya untuk dari Selangor Giant mungkin coba untuk ambil satu. Tapi selama gak dapat juga gak apa-apa. Balik lagi, yang dibeli oleh mereka adalah waktu. Innocence seakan-akan menjadi bom waktu yang nanti di late game ledakannya itu kan bahaya. Front to back, ayo. Landing jauh, oke. Dan lihat, Yams tetap berani untuk membuka vision. Cuma masalahnya kita juga belum melihat bagaimana kombinasi The Way of Dragon atau Spear of History juga. Raging Sandstorm malahan muncul, memancing adanya satu flicker. Penalty zone dibuka, Brusco dalam masalah, tapi tim fight terpisah. Innocent langsung bisa dihilangkan dengan Efraim membuat dari Kirk juga menuju ke arah triple kill, tapi ternyata Kena mendapatkan poin killnya, menyisakan Sekis sendirian di saat ada Lord yang berhasil mereka dapatkan. Triple kill tadi Kirk yang dengan war cry-nya, damage yang begitu sakit, bahkan di luar ekspektasi mungkin dari teman-teman Selangor Red Giant. Entah apa yang terjadi karena mereka hanya bertiga loh tadi di bagian depan. Sekis dan juga dari Stormy itu belum ada. Sekis dalam masalah. Masih ada Ancient yang dia lakukan. Oh, dipaksa untuk mundur, kah? tapi bakal one straight push ke arah depan lewat bottom lane. Dan lihat bagaimana Sekis yang lenyap wipe out, tapi ternyata Yams hadir. Yams menjadi harapan bersama dengan Innocent, dan akhirnya bonus yang dari dapatkan Fnatic Onyx hanya 2 best rate saja. Hampir saja tadi lurus dari Fnatic Onyx Filipina. Untungnya kehadiran dari Yams beserta dengan Stormy Innocence yang kembali respawn ini bisa mengusir nih pergerakan dari Fnatic Onyx Filipina. Satu kesalahan aja, punishment dari Fnatic Onyx tuh terlalu gila menurut gua. Ini harus benar-benar minimal. Full item dari Innocence sudah sampai di power spike-nya.
Mungkin karena nggak ada Wind of Nature, dia nggak boleh nih terlalu ngebuka posisinya, sehingga nggak boleh kelihatan sama King Kong, nggak boleh kelihatan sama Kelra. Rose Gold aja sebenarnya dia nggak bakal selamat. Tapi memang nggak banyak opsinya. Karena ada Parsia juga nih, musuh para gold laner yang memang sangat dibenci juga. Apalagi ngeliat Moskov yang range-nya nggak terlalu panjang, nggak terlalu jauh. Ini bikin Peter Strike ini bakal jadi senjata yang sangat-sangat mematikan. Iya. Dan mau nggak mau dia harus keluarin lagi Abyssal Walk-nya supaya dia bisa untuk mundur. Karena dia kan pakai Purify juga, bakal susah ketika nantinya ada Feather Ice Strike yang dihadirkan oleh Super Friends juga. Dan memang kita ngelihat bagaimana Sekis menjadi penyelamat sih tadi. Di momen terakhir ketika ada tekanan yang hadir dari bottom lane oleh Fnatic Onyx PH. Itu kita ngelihat, ya dia nggak apa-apa tumbang, tapi dia clear dulu di tengahnya. Iya, seenggaknya dia udah ngebuang event itu retributionnya juga dan Brusco. Waduh, Innocent Kelihatan. kelihatan di map, tapi Feather Ice Strike mulai dibuka ke arah tengah, menuju ke arah Sekis, dan Sekis yang menjadi tumbal. Kera free hit lagi dari belakang, tapi Innocent masih ada Wind of Nature dari Kera, sehingga damage dari Innocent tidak masuk sempurna. Tapi Brusco adalah masalah, masih ada Immortality, tapi Innocent kali ini mencoba untuk mundur begitu saja. King Kong ditukar dua player SRG. Tapi ini jujur ya, bukan semuanya tentang Kelra lagi. Harus yang, bahkan yang lebih harus dipikirkan, itu Kirk. Damage-nya itu terlalu sakit tadi. Ya bahkan ketika ada free hit dari Kelra dan nggak free hit dari Kirk, gue rasa dia lebih tinggi untuk ngedeal damage-nya. Jadi kayak mata dari SRG ini nggak boleh untuk Kelra doang dan langsung mencoba untuk teamfight tanpa kedua jungle. Mereka start karena Lord-nya. Oke, coba untuk di-reset begitu saja. Yams memberikan satu pressure kepada teman-teman dari Fnatic Onyx supaya Lord tidak dilanjutkan. Dan ya, akhirnya kedua jungler sudah hadir kembali. Tapi kabar baik untuk Selangor Giant. Innocence yang udah punya full item, impact-nya mulai terasa tadi. Dia bisa ngekasih damage untuk main front to back gitu kan. Dia bisa hadir dengan presence-nya dia, membuat ya Parsianya mau nggak mau harus ngebuang Feather Strike-nya ke arah Innocent. Dan Wind of Nature itu solusi terbaik karena tadi kondisinya ketika dia tersisa dia dengan Bruno, aduh hit Way of Dragon. Terlalu terburu-buru seperti dari Yams untuk menendang dengan Way of Dragon-nya. Informasinya sudah diberikan. Dan ya, Top lane. oke, dengan adanya Innocent yang menjalankan tugas yang menjalankan lane jauh, kasih lagi pressure. Dan ketika Super Friends muncul di map, ya SRG masih punya PR dari bottom lane-nya. Masih benerin harus dari wave yang berjalan. Dan gua rasa kali ini winning condition dari SRG udah mulai terbuka nih. Core lane yang memang nggak ada lagi yang bisa untuk pegang, harusnya masih tetap bisa di setup untuk teman-teman dari Selangor Giant di Lord-nya. Apalagi ketika Vision belum ada, Moskov muncul lagi, Nosen. Oke, Show. udah mulai show, dan kali ini dari Fnatic Onyx yang bakal coba untuk memberikan tekanan ke arah Lord ya. Tapi Kirk dalam masalah yang cukup besar, didapatkan Lord tersebut. Penalty zone dapat ke arah dua player sekaligus. Tapi lihat bagaimana sama Stormy, masih ada Winter Crown yang dia buka, memberikan bait yang cukup baik. Tapi Feather Ice Strike ternyata pun masih bisa menjadi jaminan. Dan akhirnya lihat bagaimana Innocent memberikan tekanan demi tekanan, tapi Innocent gagal untuk bisa membawa kemenangan. Tapi ternyata Immortal dipecahkan, King Kong yang menghilang, tapi Innocent sendirian. Innocent sulit untuk berkutik. Kehilangan Immortality dan selesai sudah perjuangan dari Innocent di arah top lane. Hampir saja tadi karena minion sudah mulai masuk. Dan Brusco wait. Wixen Guard masih selamat. Oke, malah dibalikan keadaan ya. Gagal penalty zone. Kram masih ada flicker untuk mundur. Tapi Sekis pun juga dalam masalah. Oh, ini gak bagus. Immortal pecah. Immortal gak ada. Tapi semua fokus ke arah tengah. Semua fokus bersama dengan Lord. Karena menyisakan Sekis sendirian di arah depan. Dan akhirnya membuat dari Fnatic Onyx mendapatkan game yang pertama. Hampir saja tadi top lane yang sudah mulai bolong bisa jadi winning condition untuk SRG. Namun Fnatic Onyx Philippines mereka lebih kompak. Dengan shot call yang baik, mereka nggak terkena split push sama sekali. Satu kemenangan yang cukup mahal. Ngebuka lagi nih chance untuk clean sweep karena match point ada di Fnatic. Hampir saja. Tapi ya, kita bahas kembali untuk game ini. Panelis silakan.